Statistik pemeriksaan Bepom yang dikenalkan oleh Christian Leopold, ya. Namanya Christian Leopold. Jadi pemeriksaan ini manuver Leopold ini menggunakan teknik palpasi semua, tidak ada auskultasi dan sebagainya. Kemudian kita beritahu ibu bahwa ibu dilakukan pemeriksaan kehamilan, ya, untuk menentukan apakah kehamilan ibu normal, baik dari umur kehamilan, letak janinnya, kemudian kondisi janin dan sebagainya. Kemudian apakah posisi janin sudah turun, misalnya ke pintu atas kantong. Jadi biasanya ibu datang ingin mengetahui kondisi atau kehamilannya, ya, begitu yang kita kasih tahu. Kemudian sebelum pasien dilakukan pemeriksaan kehamilan, kita anjurkan dulu ibunya untuk BAK. BAK ini untuk mengosongkan kandung kemih agar tidak terjadi peningkatan, ya, fundus uteri. Karena dengan kandung kemih yang terisi atau yang banyak, itu akan mendesak uterus, sehingga nanti posisi fundus itu berubah nanti lebih tinggi biasanya, ya. Kemudian setelah itu kita atur posisi ibu, kakinya ditekuk sedikit, ya, ditekuk sedikit kakinya biar perutnya, otot-otot abdomennya rileks, tidak keras waktu kita merabanya. Kemudian kita ini buka pakaian bawahnya, ya, jadi celana sama roknya kita turunkan ke batas pahanya, tidak usah sampai bawah, nggak apa-apa, ya. Kemudian baru kita hangatkan tangan. Hangatkan tangan gunanya untuk menyamakan antara tangan kita dengan kondisi perut ibu. Karena kalau terlalu dingin, takutnya kontraksi, nanti takutnya ada kontraksi dan respon, ibunya nanti gak nyaman, ya. Nah, pertama-tama kita lakukan palpasi untuk mengumpulkan uterus ke tengah, ya, dari bawah nih. Jadi kita palpasi dari bawah sambil kita ini kumpulkan uterus ke tengah, ya. Kemudian sampai semuanya terkumpul. Nah, sampai puncak ini pada sesi fundus ini, ya. Kemudian kita ambil kemudian kita tahan di sini di bagian fundus, kita ukur. Kita ukur sampai, ya, simfisis pubisnya ini 32, ya, 32 cm, ya. Kemudian baru kita palpasi nih. Ini kita palpasi apa yang kita rasakan. Pertama, kalau terasa ini kayak gini, nggak terasa bulat, ya, tidak terasa lenting dan tidak terasa itu keras. Artinya ini kemungkinan bokong. Tapi kita nggak boleh bilang ini pasti bokong. Ini kemungkinannya bokong, ya, karena dia nggak bulat. Ya, ini level 1. Kemudian kita tahan tangan satu ke samping sisi kiri, tangan satu lagi ke kanan, ya. Ini level 2. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang ada di bagian sisi kanan atau kiri uterus. Kalau level 1 tadi menentukan apa yang ada di bagian fundus. Nah, kita raba, ya. Kita cari bagian-bagian terkecil, ya. Apa ini teraba bagian celah-celah kosong, ya. Nah, ini teraba bagian-bagian kecil, ya, seperti jari-jari. Kemudian ada celah-celah kosong ini, ya. Kemudian kalau sudah, tangan yang satu menahan, tangan yang ini meraba lagi, ya. Kita cari apakah teraba keras seperti papan. Nah, ini keras seperti papan, lurus nih, ya. Nih
seperti huruf C. Nah ini keras, nggak ada celah nih. Nah, jadi ini kemungkinan ini adalah punggung. Ya, ini kemungkinan punggung. Nah, kemudian level 3, tangan yang kiri di atas fundus menahan, tangan yang kanan itu di bawah di simfisis. Posisi tangan mencengkeram seperti ini. Kita raba, apakah teraba bulat, keras, apakah lenting. Nah ini kita raba teraba bulat, kemudian kita goyang pergelangan tangan. Kalau dia masih bergerak berarti dia lenting, berarti dia belum masuk pintu atas panggul. Ya. Jadi kalau dia sudah tidak bergerak, dia susah digerakkan, berarti dia sudah masuk pintu atas panggul. Nanti diraba ke ibu hamilnya. Nah kemudian setelah itu kita lakukan level 4. Level 4 ini posisi ibu, kakinya kita luruskan, ya. Kemudian kita menghadap ke kaki ibu. Kemudian tujuan level 4 ini menentukan seberapa besar kepala sudah masuk pintu atas panggul. Kita dari sisi perut ibu, kita ikuti ini, ya, mana batas kepalanya. Nah ini tangan kita ini posisinya bertemu di titiknya, ya, ini bertemu. Nah kalau dia masih bertemu begini, artinya posisinya konvergen. Ini artinya kepala belum masuk ke pintu atas panggul. Tapi kalau nanti dia sudah begini, sebagian tangan kita sudah tidak bisa ya berkumpul dalam satu titik, ini sudah begini, ini sudah masuk sebagian. Tapi kalau tangan kita sudah lebih condong ya mengmekar, ya, ini divergen, ya, ini berarti dia sudah masuk semua ke pintu atas panggul. Nah kemudian kalau sudah masuk pintu atas panggul, kita lakukan teknik perlimaan. Kita letakkan 5 tangan kita ini di posisi di atas simfisis ini. Kemudian kita rasakan mana tangan kita ini ada kepalanya. Kalau nanti ternyata tangan ini, batas kepala yang teraba ini hanya 2 jari, berarti 3 sudah turun ke pintu atas panggul. Nanti sudah masuk 3/5 kepalanya. Tapi kalau masih 4 begini, berarti baru 1/5 yang baru masuk ke pintu atas panggul. Ya, nanti terasa kok. Ya, kalau kita meraba ibu hamil, nanti terasa batasnya. Jadi kayak gini. Nah, kita merasa kepalanya ini. Nah, kalau misalnya cuma 4 jari gini, artinya kita bisa nahan kepalanya segini. Berarti yang sini ini sudah masuk 1. Kalau nanti cuma segini 3, berarti sudah masuk 2/5. Nanti terasa kok kalau kita meriksa ini. Nah kemudian pemeriksaan dokter selesai dan dilanjutkan pemeriksaan DDJ, ya. DDJ ini Pemeriksaan DDJ. sesuai dengan punggung DJJ. DJJ. di situ nanti kita lakukan pemeriksaan DJJ. Tadi berdasarkan hasil pemeriksaan, DJJ-nya itu berada di bagian kanan, Terang. ya, kanan perut ibu, ya. Punggung. Nah kemudian tadi Kanan. kita anggap ini sudah Perut masuk ibu. 3/5, ya. Nah 3/5 ini kita bagi nih, perut ibu ini kita bagi nih, yang 1/4 kuadran ini kita bagi perlimaan, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Kalau dia sudah masuk 2/5, berarti ini nih kita taruh di sini, ya. Kita kasih ini, kalau kita pakai jeli, kita taruh jelinya di sini, ya. Kemudian kita dengarkan DJJ dan dihitung selama 1 menit penuh, ya. Nah, hidupkannya nanti kita on-nya lama-lama. Ini kita tempelkan di sini. Nah kita cari aja, ya. Nah nanti kita cari aja, ya. Misalnya nanti kita gini-ginikan aja, nggak usah kita pindah-pindah posisinya, misalnya di sini
ke sini dikit atau ke bawah dikit, atau caranya mungkin begini. Jadi ini aja teman-teman. Kadang dia maunya kayak gini, kadang maunya kayak gini, kadang bisa berubah-ubah menit ke menitnya. Kadang tangan kita bergeser dikit hilang DJJ-nya. Mungkin dia namanya bayi kan bergerak. Ya, kita ini 1 menit penuh. Ya, ini kita matiin ya. Nah kalau kita pakai manual, stetoskop manual, ini manual, ini fundoskop atau monaural, ini kita tempelkan di tempat tadi. Kemudian tangan ibu kita ambil, kita raba nadi ibunya, kita tempelkan. Nanti tangan ibunya ini kita pegang nadi ibunya. Kalau nadi ibunya sama dengan DJJ bayi ini, berarti itu bukan DJJ, ya. Itu berarti pulsasi aorta, ya, dari jantung ibunya berarti. Tapi kalau nanti beda detaknya, dia berdetak ini enggak, ini berdetak ini enggak, berarti itulah yang DJJ. Kita hitung selama 1 menit penuh dengan pakai jam detik, ya. Kemudian catat teratur apa enggak, ya. Itu yang normalnya DJJ ini 120 sampai 160 kali per menit. Kalau kurang dari 100 itu namanya udah gawat janin indikasinya. Ya, kurang dari 120 bradikardi, lebih dari 160 takikardi. Yang kita tidak mau itu kurang dari 100, itu biasanya udah indikasi gawat janin. Jadi kalau janinnya sudah 90, 80, nah ini biasanya kita cepat. Kalau ibunya sudah cukup bulan, kita pantau. Biasanya kita sering terminasi kehamilannya, melahirkan di SC dan sebagainya. Udah, cukup sampai di situ. Ya, silakan. Ada yang bertanya?